Aku benar-benar tidak menyangka kalau itu dia. Kalau begitu dia yang merampok tungku pilku? Berani sekali dia. Hakim Dennis mengembuskan seteguk asap cerutu, suaranya teredam. Jensen adalah tersangka terbesar. Pantas saja itu pembeli tidak mau menyebutkan namanya, kurasa Jensen juga takut pada kita. Bahkan Master Kelelawar juga sangat terkejut, tapi saat sebelumnya kita bertarung dengan Jensen, seni bela diri Jensen juga tidak lemah. Apalagi dia memiliki teknik api yang berteknologi tinggi yang tidak bisa kita remehkan. Waktu itu aku hanya tidak berani meremehkannya, tapi bukan berarti aku takut padanya. Hakim Dennis berteriak marah. Aku pikir kita harus memeriksanya dengan jelas sebelum sesuatu yang tidak terduga terjadi. Master Kelelawar cukup berhati-hati. Pada saat ini pria tua lain masuk. Dia hanya memiliki satu lengan karena terbakar oleh api yang milik Jensen. Tuan, tidak perlu menebak lagi itu memang Jensen. Setelah pria tua itu masuk, dia berkata dengan kesal, aku sudah mencari tahu semuanya. Besok akan ada 2 pengawalan dari Hotel Pearl ke ibu kota. Alamatnya adalah rumah komunitas di suatu tempat itu adalah kediaman Jensen. Amarah Hakim Dennis meledak, ternyata itu memang Jensen. Sebelumnya Jensen menerobos masuk ke pulau Hong Kongnya, kalau bukan karena kemampuan Jensen, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Sekarang malah seperti ini. Belum sempat dia memberinya pelajaran, Jensen sudah datang untuk memprovokasinya lagi. Jensen, apa kamu pikir kalau kamu menyembunyikannya aku tidak akan bisa mengetahui kalau itu adalah kau? Tunggu saja kamu akan menyesalinya. Di mata Hakim Dennis ada niat membunuh. Apa kamu ingin menyuruh seseorang untuk merampok benda-benda itu di tengah jalan? Master Kelelawar menyarankan. Tidak, barang-barang itu belum diserahkan pada Jensen. Kalau kita merebutnya, itu sama saja dengan merampok barang-barang pemilik hotel. Kita tidak boleh memprovokasi mereka. Setelah barang-barang berada di tangan Jensen, kita akan merebutnya. Hakim Dennis tahu kalau dia hanya bisa menunggu sekarang. Tiba-tiba dia tersenyum sinis dan menelepon. Nyonya Susan, aku tahu siapa yang merebut Angel Heart MU, itu adalah Jensen. Jensen, ternyata benar-benar dia. Nyonya Susan tentu sudah menebaknya dan berkata dengan kesal, jangan khawatir, keponakanku sudah merencanakan untuk menyerang Jensen dalam 3 hari, keluarga Gibson ingin Jensen bangkrut. Baguslah kalau begitu. Oh ya, aku akan mengambil kembali Angel Heart MU. Hakim Dennis mengatakan sepatah kalimat dan menutup telepon. Hakim Dennis, ku dengar latar belakang Jensen agak misterius. Kita tidak bisa menyerangnya tanpa mencari tahu dengan jelas. Master Kelelawar mengingatkannya saat ini. Rumor mengatakan kalau Jensen didukung oleh keluarga Wilbert. Meskipun dia belum pernah melihat keluarga Wilbert muncul sebelumnya, tapi dia perlu sedikit berhati-hati. Kalau menurutku begini saja, aku dengar ada kekuatan misterius yang muncul baru-baru ini muncul di ibu kota dan mereka bahkan bisa membunuh Master Transcendent. Bagaimana kalau kita minta saja mereka untuk menyerangnya? Master Kelelawar menambahkan. Mata Hakim Dennis berbinar dan dia berkata dengan rasa penasaran, kekuatan apa yang begitu kuat? Dragon Hall. Master Kelelawar mengatakan kata demi kata. Dragon Hall ini penuh dengan para master dan tim tempur mereka sangat kompak, mereka pernah membunuh Master Transcendent. Beberapa waktu lalu John Avram, orang yang terkenal di dunia Jianghu meninggal di tangan mereka. Dan pada saat yang sama, Raja Kelelawar yang menduduki peringkat ke-30 dalam daftar peringkat dunia Jianghu meninggal tanpa sebab. Kurasa orang yang menyerangnya adalah Dragon Hall. Jensen hanya Master Transcendent. Dengan adanya Dragon Hall yang membantu kita, apa kita masih takut dia akan lolos? Hanya saja harga yang diminta Dragon Hall sangat tinggi, semua tergantung pada Hakim Dennis rela membayarnya atau tidak. Kata Master Kelelawar lanjut berkata. Raja Kelelawar juga dibunuh oleh mereka. Dragon Hall tidak boleh diremehkan. Hakim Dennis mencibir dan berkata, tapi, selama aku bisa mendapatkan tungkupil, aku akan menghasilkan banyak uang. Kenapa aku tidak rela? Hubungi Dragon Hall untukku. Baik. Master Kelelawar mengangguk sambil tersenyum. Pada saat ini di Hotel Pearl. Rodri memukul seorang pelayan sampai jatuh ke tanah, lalu menatap ibu bos dan berkata, ibu bos orang ini telah berbuat curang. Dia sudah mengkhianati kita, aku baru mengetahuinya. Ibu bos, tolong ampuni aku. Aku tahu aku salah. Pelayan itu adalah orang yang menjual video CCTV itu.
Awalnya dia bekerja di Hotel Pierre dan tahu aturan di sini, tetapi dia kehilangan banyak uang dalam perjudian online bertahun-tahun yang lalu dan istrinya akan menceraikannya. Dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Berapa banyak orang itu membayar MU, ucap ibu bos pelan. 300 juta. Pelayan itu menundukkan kepalanya. Benar-benar jumlah yang besar. Ibu bos itu melambaikan tangannya. Ibu bos, ampuni aku. Pelayan itu langsung tahu apa yang akan terjadi dan terus bersujud memohon ampun. Rodri tidak begitu peduli. Dia menarik lehernya dan membawanya keluar untuk membunuh pelayan itu di taman secara langsung. Jumlah besar seperti itu, kalau bukan Nyonya Susan itu pasti Hakim Dennis. Ini berarti apa yang diambil Jensen akan terungkap. Ibu bos menyilangkan kakinya dan mengerutkan keningnya. Kakak seperguruan, bagaimanapun Jensen membeli barang-barang dari kita. Kalau ada masalah, kita harus membantunya, kata Jasmine di sampingnya. Membantunya? Apa kamu tidak lihat betapa sombongnya Jensen? Ketiga pria tua itu berjalan mendekat, tidak perlu dibantu, mari kita lihat bagaimana Jensen akan menyelesaikannya. Kalau pil-pil itu dimurnikan oleh Jensen, apa dia akan mati di tangan Hakim Dennis itu? Ibu bos itu tiba-tiba tertawa. Ekspresi ketiga pria tua itu membeku sejenak. Mereka memang merasa marah, tapi jika Jensen bisa memurnikan pil, orang seperti itu tidak boleh dilewatkan. Bagaimana kalau begini, biarkan dia mengalami sedikit kesulitan. Setelah dia mengetahui kekejaman dunia Jianghu, baru kita membantunya. Dengan begitu dia akan berterima kasih kepada kita. Pria tua yang dipanggil Paman Tio itu berkata dengan santai. Boleh juga, aku akan menyuruh orang untuk memperhatikannya. Hari berikutnya pukul 5 sore, Jensen kembali dari Aula Singlin dan selanjutnya mengganti jarum perak untuk Veronica dan kemudian dia menunggu Natasha pulang. Jensen, semua aspek masalah pendirian grup aliansi bisnis sudah siap. Keluarga Miller, perusahaan kita dan media massa juga sudah diberitahu. Tak lama kemudian Natasha masuk ke ruang tamu, melepas sepatu hak tingginya dan merebahkan dirinya di sofa. Dia mengenakan stoking sutra hitam dan jari kakinya dipoles dengan cat kuku biru, dia secantik karya seni. Melihat Natasha kelelahan, Jensen pun merasa sedikit sedih. Dia berkata, malam ini ayo kita pergi makan di luar. Aku sudah membuat reservasi di restoran Selvia. Hah, memang hari ini hari apa? Natasha tampak terkejut. Sejak datang ke ibu kota, aku belum pernah makan enak denganmu. Dan aku punya hadiah untukmu, kata Jensen sambil tertawa. Natasha sedikit tersentuh. Dia tahu kalau Jensen sangat sibuk, tapi Jensen masih mengingatnya saat dia begitu sibuk. Memiliki suami seperti Jensen dalam hidup ini, dia bisa meninggal tanpa penyesalan. Yang harus diketahui pria seperti Jensen bahkan jika dia berutang padanya, memanfaatkannya dan bahkan membiarkannya menjadi kekasih, itu juga adalah berkah bagi dirinya. Namun, Jensen memberinya status dan menghargainya. Tunggu aku akan mengganti pakaianku sebentar baru pergi. Natasha bertelanjang kaki, berlari ke kamar. Jensen tertegun. Kan Natasha sudah cukup cantik, kenapa dia mengganti pakaiannya? Namun, Jensen mengerti kalau baginya itu sebenarnya hanyalah makan bersama, tetapi bagi Natasha ini adalah hari yang sangat penting. Wanita memang makhluk yang sangat sensitif. Saat ini sebuah panggilan telepon masuk. Jensen melihat nomor itu dan keluar dari ruang tamu. Tuan Jensen, ada seseorang yang meminta kami untuk membunuhmu. Ini adalah Hakim Dennis dari Pulau Hong Kong. Telepon itu dari Desmond. Saat ini panah bersembunyi di sekitar Veronica. Dan Dragon Hall dipimpin oleh Desmond dan pedang es.